Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel ini. Hei, kamu. Iya, kamu. Udah salawat belum? Skuy, salawat dulu. Oke, terima kasih. Check it out. Sahabat, pentingnya ilmu tidak hanya membuka pikiran kita dan menerangi jalan hidup kita, tetapi ilmu juga bisa membuat sebuah peradaban itu menjadi peradaban yang mulia. Terbukti, selama 13 abad, Islam berada di puncak kejayaannya. Kalau nggak percaya, kita bahas nih. Ketika di masa Bani Umayyah, sekitar 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi, Islam peradabannya sungguh sangat luar biasa di Eropa, khususnya di Andalusia, yang menjadi kiblat peradaban keilmuan. Ya, bahkan orang-orang Eropa itu kalau mau belajar mesti datang ke Andalusia. Belajar teknik, matematika, filsafat, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian setelah pulang dari sana, mereka akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka tidak ketahui di luar Andalusia misalnya gitu. Kemudian berlanjut pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini khalifah terkenalnya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau membangun sebuah perguruan tinggi yang bernama Baitul Hikmah dengan perpustakaan yang besar dan jumlah koleksi buku yang sangat fantastis sekali. Tidak hanya itu, juga ada perpustakaan-perpustakaan yang lain. Ada perpustakaan Al-Hakim yang dibuat seperti bilik-bilik. Nah, setiap biliknya itu ada 18.000 jilid buku. Dan jumlah biliknya itu ada 40 bilik. Kemudian ada perpustakaan Cordova dengan koleksi bukunya 600.000 jilid buku nih sobat. Dan juga ada perpustakaan yang sungguh sangat luar biasa juga, yaitu perpustakaan Darul Hikmah. Berapa jumlah koleksi bukunya? Jumlah koleksinya buku adalah 2 juta jilid buku sobat. Bayangkan, fantastis sekali jumlahnya. Ini membuktikan bahwa Islam itu serius kalau mau belajar dan mencari ilmu, gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan peradaban di barat, bagaimana keadaan mereka sekitar abad ke-15 Masehi. Menurut catatan dari Catholic Encyclopedia, mereka hanya mengoleksi 1.800 buku, itu pun dimiliki oleh sebuah perpustakaan terkaya milik gereja terkaya pada waktu itu, yaitu gereja Canterbury. Jauh kan? Jauh banget. Nggak ada seujung kukunya Islam gitu ya. Ya. Jadi masyarakat pada waktu itu tidak hanya ngurusin masalah perut, ya. Nggak lagi ngurusin masalah perut. Kenapa? Karena kesejahteraannya sudah dijamin oleh negara. Fasilitas kesehatan sudah didirikan karena banyaknya ilmuwan, juga banyaknya dokter gitu ya. Kemudian fasilitas pendidikan dan segala macamnya, sehingga masyarakat tidak sibuk lagi ngurusin masalah kesejahteraannya karena sudah dijamin oleh negara. Ya, sehingga tidak hanya melahirkan orang-orang cerdas, tidak hanya melahirkan orang-orang pintar. Islam pada waktu itu, kekhilafahan pada waktu itu melahirkan orang-orang pintar juga salih. Contohnya seperti 4 imam mazhab. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Tidak hanya itu, juga ada ilmuwan-ilmuwan yang lain. Seperti Jabir bin Hayyan nih, ahli kimia. Di bidang matematika ada Al-Khwarizmi atau algoritma ya. Kemudian di bidang kedokteran modern ada Ibnu Sena. Kemudian di bidang filsafat ada Ibnu Rushd. Ya. Kemudian di bidang astronomi ada Al-Bitruji dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Islam itu peradabannya sangat-sangat sekali super. Menjadi negara yang super power pada waktu itu. Jadi gak usah malu lah ketika kita beragama Islam. Gak usah malu bagi teman-teman yang sekolah di pondok pesantren menjadi santri. Gak usah malu. Kenapa? Karena Islam adalah motor penggerak atau generator penggerak peradaban dunia. Maka jangan malu, jangan takut untuk menjadikan Islam juga sebagai jalan hidup kita dan menjadikan Islam sebagai aturan-aturan hidup kita, baik berbangsa maupun bernegara.